Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Rizky dari kelas 11 IPA 5 absen 36. Di video ini saya akan menganalisis dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa yang ada di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme merupakan dua istilah yang kerap dikaitkan dengan masa penjajahan. Sebagai negara yang pernah dijajah, bangsa Indonesia merasakan betul penderitaan semasa dijajah. Meski begitu, tidak menutup memungkinkan adanya dampak dampak lain, baik positif maupun negatif, yang kita terima selama masa penjajahan. Contohnya, pendidikan cukup mengalami perkembangan meskipun hanya dapat diakses oleh segelintir orang saja. Tapi tanpa adanya pendidikan dan kaum cendekiawan, nampaknya mustahil bagi kita untuk meraih kemerdekaan seperti sekarang ini. Dampak kolonialisme dan imperialisme misalnya dapat kita rasakan pada berbagai aspek bidang, seperti pada bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, dan bidang pendidikan. Berikut penjelasan dampak kolonialisme dan imperialisme pada bidang-bidang tersebut. Bidang politik, disadari atau tidak, dengan datangnya pemerintahan kolonialisme ke Nusantara sangat mempengaruhi bentuk pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem kerajaan atau turun-temurun, tetapi dengan kedatangan Belanda yaitu Jenderal Daendels membawa perubahan administrasi dan politik di Indonesia dengan lebih modern. Perubahan yang sistem politik dan pemerintahan yang signifikan ini menyebabkan hilangnya kekuasaan politik dari para penguasa Indonesia ke tangan Belanda. Adapun beberapa dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia dari sisi politik antara lain: 1. Penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC. 2. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. 3. Kebijakan Belanda yang sangat mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan di Indonesia. 4. Belanda menjadikan bupati daerah sebagai alat kekuasaan pemerintahan mereka. 5. Kekuasaan kerajaan bergantung pada kekuasaan kolonial Belanda. Bidang ekonomi, dampak imperialisme dan kolonialisme Belanda juga berdampak pada bidang ekonomi, di mana salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mencari uang dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa faktor, yaitu: 1. Adanya sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia. 2. Diberlakukannya sistem sewa tanah, karenanya terjadilah perubahan dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang. 3. Belanda membangun fasilitas umum dengan memperkerjakan masyarakat Indonesia pada kerja Belanda. Bidang sosial budaya, dalam sisi perkembangan sosial budaya, kebudayaan masyarakat Indonesia terhadap masa imperialisme dan kolonialisme juga mengalami perubahan. Dampak yang dirasakan salah satunya adalah dengan berubahnya pola hidup masyarakat Indonesia akibat pengaruh bangsa Eropa. Hal tersebut disebabkan dengan adanya beberapa faktor, antara lain: 1. Berpindahnya fokus masyarakat pada bidang sosial budaya akibat hilangnya peran politik dari para penguasa. 2. Ikatan tradisi melemah akibat beberapa upacara adat yang disederhanakan. 3. Hilangnya kekuasaan tradisional akibat dihilangnya status raja oleh Belanda dan digantikan sebagai pegawai pemerintahannya. Bidang pendidikan, Belanda memajukan perkembangan pendidikan bagi rakyat Indonesia dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi yang berpendidikan dan bisa dibayar dengan upah minimal. Dengan begitu, maka Belanda akan banyak mendapatkan keuntungan di pihaknya. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan antara lain: munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.